Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus membutuhkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hati kita, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh dari kita. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hanya sejauh doa, karena Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu, berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami memahami dan mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan beristirahat dalam Dia. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Imamat pasal 25 ayat 1-24, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun terdapat dalam Yeremia pasal 45 sampai pasal 48. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Imamat 25 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat.
masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Apa yang dimaksud dengan sabat? Sabat artinya hari ketujuh, hari perhentian. Pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan atau penciptaan. Allah mengkhususkan hari ketujuh itu menjadi hari perhentian. Bagaimana dengan tahun sabat? Tahun sabat artinya tahun ketujuh. Sementara tahun Yobel artinya 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun tambah 1 tahun sama dengan 50 tahun. Jadi tahun Yobel artinya tahun yang ke-50. Setelah bangsa Israel sampai ke tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, terdapat firman Tuhan yang harus disampaikan Musa, seperti tertulis dalam Imamat 25 ayat 1-22 dalam terjemahan baru tentang tahun sabat dan tahun Yobel. Yang pertama, semua orang Israel harus berhenti mengelola tanah pertaniannya pada tahun yang ketujuh dalam ayat 1 sampai yang keempat. Selama 6 tahun bangsa Israel diperkenankan untuk mengelola tanah mereka berdasarkan takut akan Tuhan dalam ayat yang ke-17. Tetapi pada tahun ke-7, semua tanah harus dihentikan dari pengelolaan. Karena tahun ke-7 adalah tahun sabat, tahun perhentian. Tanah harus dibiarkan beristirahat. Tujuan dibiarkannya tanah beristirahat untuk menunjukkan ketergantungan seluruh alam semesta kepada Tuhan. Dengan dihentikannya pengelolaan selama 1 tahun akan menyebabkan tanah menjadi segar kembali setelah dikelola sekian lama. Pelajaran apa yang perlu diperhatikan dari ayat ini? Manusia tidak akan hidup dengan damai sejahtera yang dari Tuhan hanya dari hasil pekerjaan sendiri, tetapi karena pemeliharaan Allah. Sejak mulanya, Allah telah merancang manusia untuk beristirahat pada waktu tertentu. Kehidupan rohani perlu diperhatikan sedemikian rupa tanpa harus terjebak dalam bekerja terus-menerus. Karena itu, perlu berhenti untuk sementara waktu. Lalu yang kedua, hasil tumbuhan setelah panen tahun ke-6 pada tahun ke-7 tidak boleh dipetik oleh pengelolanya dalam ayat yang ke-5. Setelah 6 tahun mengelola tanah ladangnya, orang Israel harus membiarkan jenis tanaman untuk bertumbuh kembali. Setelah panen, tunas baru akan tumbuh dari pangkal-pangkal tanaman. Hal tersebut harus dibiarkan bertumbuh. Setelah muncul tunas-tunas baru, tanaman tersebut akan berbuah kembali. Orang Israel harus membiarkannya selama 1 tahun. Sebaik apapun hasilnya, pengelola tidak boleh memanennya. Tetapi Tuhan telah mengkondisikannya sedemikian rupa supaya hasilnya diperuntukkan bagi hewan peliharaan atau binatang liar. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan bagi alam lingkungan. Lalu yang ketiga, pemenuhan kebutuhan selama tahun sabat hendaknya memanfaatkan hasil panen tahun pertama sampai dengan panen tahun ke-6 dalam ayat yang ke-6. Tuhan telah memberkati hasil panen pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menjadi persediaan bahan makanan pada tahun ke-7. Setiap orang tidak perlu mengkhawatirkan bahan makanan pada tahun ke-7 karena Tuhan telah memberkati hasil panen pada tahun-tahun sebelumnya. Tuhan pencipta alam semesta tentu saja telah mengetahui secara sempurna cara-cara yang ditetapkan untuk memperhatikan kelangsungan bumi yang telah Ia ciptakan selama ini. Pemeliharaan Allah atas langit, bumi, dan segala isinya jauh lebih sempurna daripada upaya pemeliharaan yang dilakukan manusia pada lingkungan. Allah mencipta manusia berdasarkan pola dan teladannya sendiri. Manusia mendapat mandat untuk mengelola alam ini sebagai wakilnya di bumi. Sejatinya, apapun yang dilakukan manusia terhadap alam ciptaan Tuhan hendaknya menjadi wakilnya di bumi ini.
Allah tidak pernah mempercayakan pengelolaan alam ini kepada makhluk lain selain manusia. Tetapi kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai wakilnya di bumi seringkali disalahgunakan manusia berdasarkan keserakahan. Dipercaya untuk mengelola dan memeliharanya sekaligus, tetapi manusia menyalahgunakan mandat tersebut untuk merusak alam. Terdapat pengolahan hutan, tambang, dan pertanian di luar kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu yang keempat, pada tahun yang ke-50 semua orang Israel harus kembali ke kampung halamannya untuk merayakan tahun Yobel dalam ayat 8-16. Tahun Yobel adalah tahun yang ke-50 dari 7 kali 7 tahun Sabat sama dengan 49 tahun ditambah 1 tahun sama dengan 50 tahun. Pada tahun yang ke-50, orang Israel akan kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk merayakan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Beberapa uang yang dipinjam akan dibebaskan pada tahun Yobel tersebut. Setiap bidang tanah yang dijual akan dikembalikan pada pemiliknya. Orang yang menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan dibebaskan untuk kembali pada keluarga. Tahun Yobel menyampaikan makna yang sangat mendalam dalam kehidupan orang-orang Kristen, yakni kasih Kristus yang memulihkan. Karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, hutang setiap orang karena dosa yang diperbuatkan telah dibebaskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan tidak dapat mendakwa setiap orang percaya, karena hutangnya telah dilunasi secara tunai oleh Yesus Kristus di kayu salib. Setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, setiap orang yang percaya kepadanya telah dimerdekakan oleh kasih dan pengorbanannya. Kini setiap orang yang akan percaya kepadanya akan menerima pembebasan dari kuasa perbudakan dosa. Lalu yang kelima, jika melakukan ketetapan ini, maka Tuhan menganugerahkan keamanan dan ketentraman terhadap semua orang Israel. Dalam ayat 18-22. Tuhan telah membebaskan umatnya terlebih dahulu. Setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, barulah Allah memberikan petunjuk hidup, peraturan hidup, dan hukum Taurat melalui hambanya, yaitu Musa. Tujuan pemberian hukum ini supaya setiap orang yang percaya tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini yang Engkau mengingatkan kami untuk beristirahat dalam-Mu ya Bapa. Seringkali hati kami gelisah, pikiran kami lelah, dan tubuh kami letih ya Bapa. Namun kami percaya hanya di hadirat-Mu ada kelegaan yang sejati. Ajarlah kami untuk melepaskan beban dan kekhawatiran, lalu bersandar penuh pada kasih dan kuasa-Mu. Biarlah setiap langkah kami pada hari ini ya Bapa dijalani dengan damai sejahtera, karena kami tahu Engkau yang memegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab di dalam Engkau jiwa kami mendapatkan tempat perteduhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.